Provinsi Jawa Timur. Saya berharap sekali masyarakat ikut menjaga fasilitas-fasilitas publik seperti jalan dan jembatan, dan juga masyarakat juga ikut mengawasi dalam konstruksi pembangunan ataupun perawatan jalan dan jembatan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dan jagalah daerah-daerah kalian dari oknum-oknum yang tidak berwenang yang membuat daerah-daerah kalian rusak, sehingga daerah kalian menjadi nyaman, aman, dan juga enak juga jembatan dan jalan kalian enak untuk dilalui. Halo Emawar, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Fanhar sekarang, dan kita bakal bahas sambatanmu tiap aku siaran. Jalan, ya kan? Tiap Fanhar siaran isinya tuh sambatan jalan rusak terus. Makanya kita bakal bahas hari ini, dan Fanhar gak sendirian. Sudah tak datengin teman sebayanya Fanhar Emawar. Ada anggota DPRD termuda ya di Jawa Timur ya, Mas Bima Rafsan Jani Rafid. Gimana sepantaran Mas ya? Saya kelahiran 2002. Wah, Panjenengan? 2002 juga. 2002 juga kan? Gen Z berarti ya? Gen Z saya tuh. Kita bakal bahas jalan Mas. Gimana? Ini sambatan Empower nih. Jalan rusak itu di Jawa Timur banyak. Emang kondisi realnya demikian kah? Kondisi realnya memang faktanya saat ini beberapa spot-spot di kabupaten kota, terus terang yang saya lihat memang bukan rusak sih sebenarnya. Banyak tambelan ya kan, terus juga banyak yang bolong. Tapi bolong itu udah hitungannya rusak juga ya kan, retak. Sama saja sih sebenarnya rusak juga ya hitungannya. Tapi memang faktanya tidak bisa dipungkiri, memang sekarang infrastruktur jalan kita sekarang masih bisa dibilang kurang bagus, kurang baik. Itu nggak bisa dipungkiri ya, fakta real ya. Fakta real ya. Oke. Tapi kalau dibandingin dalam 5 tahun ke belakang deh, atau beberapa tahun ke belakang deh, sebenarnya kan diperbaiki kan? Diperbaiki memang. Bukan dibiarin toh? Enggak dibiarin, tapi memang keterbatasan anggaran kita untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur. Apalagi kita kewenangan jalan kita kan jalan provinsi. Untuk jalan provinsi beberapa sudah banyak yang kita selalu diperbaiki ya kan, tapi masih aja ada beberapa titik-titik spot yang memang perlu perhatian khusus. Iya, karena kan memang panjang jalurnya. Kalau semuanya diperbaiki langsung bareng, wah anggaran nggak kuat. Memang perlu satu-satu gitu kan? Iya, pelan-pelan pastinya ya kan, karena memang keterbatasan anggaran sendiri. Terus terang aja, jalan provinsi ini berbeda dengan jalan nasional, jalan kabupaten kota. Jadi masyarakat juga perlu pemahaman juga. Nggak semua ya? Iya, kadang-kadang masyarakat taunya jalan kayaknya tugasnya semuanya itu pemerintah ya kan. Tapi balik lagi, ada kewenangannya masing-masing itu. Itu yang harusnya memang susah ya, karena kadang terlanjur protes ke sana, lah ini bukan kewenanganku. Iya. Kan? Terus gimana cara realistis buat kita nih Mas untuk tahu, ini udah dibenerin nih, udah bagus nih. Itu cara realistisnya gimana? Secara realistis yang seperti apa dulu Mas? Misalkan kita lihat, ini jalannya diperbaiki, apa dari kualitas materialnya, atau habis dibenerin nggak rusak-rusak lagi, atau sering diperbaiki, itu gimana tuh? Sebenarnya seperti ini ya, banyak faktor multifaktor jalan itu kenapa rusak. Pertama, aliran drainase yang tidak baik, ya kan. Terus kedua, karena faktor kualitas material yang kurang baik. Biasalah hal yang seperti itu. Ketiga, karena curah hujan atau cuaca ekstrim yang sangat parah sehingga membuat gampangnya jalan cepat rusak. Dan keempat, itu tonase dari kendaraan berkendara yang melebihi dari batas tonasenya. Berarti ini kaitannya sama truk-truk yang overload tadi. Mungkin yang kapasitasnya mungkin 50 ton, 40 ton lewat jalan tersebut, ya nggak akan mungkin cukup bertahan lama. Remuk juga. Remuk juga, apalagi kalau aspal yang di bawahnya tidak ada beton dan mungkin struktur pembangunannya tidak baik, yang akan gampang cepat hancur juga. Berarti ini dua sisi Mas ya. Kalau pemerintah sudah bikin bagus jalannya, tapi kendaraan logistik ini over muatan, ya ini juga. Ini sebenarnya harus kerjasama juga dari pihak Dishub dengan pihak PU, ya kan. Mereka harus bersinergi, karena apa? Kadang-kadang ada bahasa kata orang awam, dinas PU itu bagian memperbaiki jalan, yang buat jalan, Dishub ini ngancurin jalan. Bahasa bercandanya begitu, karena nggak diatur, ya kan. Apa namanya, para pengendaranya ini yang melebihi batas muatan tadi, ya kan. Jadi
bercandaannya biasanya seperti itu. Tapi make sense. Ya. Di sisi lain ya kan. Memang ya. Memang perlu lah, makanya beberapa tempat itu ada timbangan-timbangan apa ya? Ya. Terminal jembatan timbang gitu ya. Ya, jembatan timbang dan sebagainya itu perlu sekali, memang harus dihidupkan sehingga beberapa kendaraan-kendaraan yang menurut saya itu yang melebihi dari batas tonasenya mungkin diberi aturan-aturan yang tegas, ya kan? Karena itu merusak jalan juga. Karena pengguna jalan merasa tidak nyaman untuk Jelas. kalau mereka melewati ataupun mobilitas mereka terganggu pastinya di tengah jalan. Ya kan ada beberapa ruas jalan yang rasanya lewat kayak naik kapal mas, bergelombang gitu. Ya kalau kata orang kayak naik jalan tol, tol gandol maksudnya. Oh gandol, iya. Jadi memang ini perlu tindak lanjut serius dari pemerintah. Iya, kami kebetulan saya sebagai anggota legislatif ya kan, saya harus perlu menyuarakan terus ya kan tentang persoalan jalan ini kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena memang tugas fungsi pokok saya sebagai anggota dewan melakukan fungsi pengawasan, terus juga menyampaikan aspirasi masyarakat, membuat undang-undang itu maksudnya membuat perda dan juga menganggarkan APBD Provinsi Jawa Timur. Harus begitu ya. Nah, salah satunya ini saya harus menyampaikan aspirasi masyarakat bahwasanya banyak daerah di mana beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Timur masih banyak jalan-jalan yang perlu perhatian khusus. Oke, misalkan contohnya di daerah Situbondo itu terus terang saja. Dapil saya sendiri. Itu jalan, sebenarnya ini bukan kewenangan provinsi, tapi jalan nasionalnya saja. Itu wah, kalau Mas mungkin mau ke Banyuwangi, lewat jalan nasionalnya saja situ mungkin hancurnya. Ya bukan hancur ya, gak enak untuk dikendarai. Turun Python gak sih ini? Turun Python itu sudah kalau dari Pasir Putih sampai ke kabupaten, sampai Situbondo kotanya itu di kotanya itu rusak itu udah. Itu aja masih belum beres gitu. Masih belum beres, itu nasional ya kan. Nasional, yang mungkin anggarannya lebih besar sebenarnya. Gak kuat juga. Gitu. Masih nggak kuat untuk ini, apalagi sebenarnya provinsi. Baik lagi memang ini kita keterbatasan anggaran. Saya akui memang faktornya itu ada penyebab keterbatasan anggaran, sama satu lagi ya kualitas material yang menurut saya masih belum bagus ataupun banyak oknum yang bermain di situ. Oknum ini loh, beresinnya terus gimana mas? Ya pemberesannya ini saya kira ini tugasnya aparat penegak hukum yang harus siap terus menjaga kualitas proyek-proyek pembangunan jalan kita. Karena kita tidak ingin kota-kota kita terlihat hancur ya kan, karena proyek-proyek yang tidak dibuat secara matang, proyek-proyek yang dibuat secara abal-abalan. Oleh karena itu saya kira kedepannya mungkin aparat penegak hukum harus benar-benar memperhatikan ya kan proyek-proyek ini. Eman gitu kan, anggaran gede digelontorin, materialnya nggak sesuai spek. Sia-sia jadinya kan. Iya, karena masyarakat sendiri pun memberikan pajaknya kan untuk bisa mendapatkan fasilitas publik yang sangat baik. Nah, fasilitas publik masalah fundamental yang saat ini dirasakan ya itu masalah jalan. Jelas. Ya kan? Karena macet juga kaitannya sama jalan. Betul kan? Nah, kalau ngomong macet nih Mas Bima ya, penting mana? Kita bikin jalan baru biar nggak macet atau benerin jalan yang rusak? Ini kan kayak dua pilihan yang bener sih. Ini sama aja sebenarnya menanyakan mana duluan keluar telur apa ayam dulu. Iya kan? Iya. Makanya. Tapi menurut saya jalan yang sudah ada itu harus dirawat, ya kan? Dan kemudian untuk mengatasi macet ini adalah di mana masyarakat itu harus banyak menggunakan transportasi umum juga. Jadi memang ini nggak cuma cukup perkara itu ya kalau soal macet ya. Iya, kalau jalan baru nggak selesai. Nggak selesai. Karena kalau misalkan tiap orang sendiri-sendiri, satu orang bawa satu mobil, ya pasti jalanan akan padat merayap. Ya, aspal juga cepat rusak juga kan? Enggak, kalau enggak ngaruh di situ karena memang jalan itu ada masa expirednya juga. Kalau memang dibangun dengan kualitas spek yang sesuai. Selain jalan, hambatannya yang bawah itu jembatan. Banyak jembatan yang kayaknya dari bangunannya ya buat apa ya? Dari zaman Belanda udah ada ini jembatan. Bener gak sih tapi sebenarnya? Ya faktanya sih memang masih ada jembatan-jembatan yang lama yang kiranya butuh perbaikan-perbaikan ya kan, ataupun dibangun ulang karena demi keselamatan dari masyarakat khususnya provinsi masyarakat Jawa Timur. Karena ya kita tidak mau kan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan itu hal terjadi. Betul. Contohnya misal nanti
jembatan yang dialirin aliran air yang sangat deras, tiba-tiba namanya nggak tahu cuaca ekstrim datang, hujan deras turun, itu kan banyak tuh kejadian, contohnya kemarin di Sumatera itu kan ada mungkin jembatan-jembatan yang lama sudah tidak kokoh, kena banjir bandang, ambles langsung sudah. Amblas hilang semua. Hilang. Iya. Nah ini perlu kita waspadai. Aha. Kita sudah banyak berkaca juga di daerah provinsi lain juga banyak jembatan yang rusak karena diterjang banjir yang lumayan juga. Saya kira sekarang banyak orang-orang pintar yang bisa membuat konstruksi yang baik untuk bisa membangun jembatan yang jangka panjang umurnya dan juga tahan terhadap cuaca ekstrim. Menarik sih kalau bahas jembatan. Punya banyak saya pertanyaan soal jembatan ya Mas Bima. Tapi nanti dulu ya Mawar, kamu tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Mawar sama Vaner dan Mas Bima. Kita tadi terakhir bahas jembatan Mas. Ternyata jembatan juga banyak yang dari zaman Belanda kayaknya udah ada gitu kan. Iya. Di Jawa Timur yang kondisi kayak gini banyak kah? Terus terang memang masih banyak yang jalan yang perlu harus diperbaiki karena kan terus terang aja saya akan melihat yang perlu perhatian khusus juga emang jembatan ini tadi, karena mungkin ada pergeseran tanah dan sebagainya sehingga membuat jalan-jalan jembatan ini kan perlu harus ada mungkin perawatan dan sebagainya. Bahkan ada jembatan-jembatan mungkin karena ada oknum yang nakal, baut-baut besinya dari mana dicopot ya kan. Ada di Jawa Timur ya gitu? Ada. Astaga. Suramadu aja, Yes. Jembatan Suramadu aja banyak yang baut-baut nih hilang. Bener. Kreatif ya, kreatif tapi tidak sepantasnya gitu. Iya. Dibilang kreatif gitu kan. Nyepoti loh ya apa Mas gitu kan. Ngelepasnya itu kayak gimana gitu kan. Ya, tugasnya rayap besi itu saya kurang paham gitu. Kita memang mikir gitu kan, tapi memang ini nggak bisa dipagri. Iya, jadi ada faktor memang usia, ada faktor karena kelalaian konstruksi, ada faktor juga masyarakat yang tidak bisa menjaga fasilitas ruang publik tadi itu, ya kan? Rayap besi tadi itu. Ya, rayap besi, ya kan? Berat banget berarti tantangannya. Kalau ngomongin jembatan dan jalan tapi untuk perbaikannya, anggarannya nggak cukup sedikit. Membuat jembatan lebih mahal dibanding membuat jalan. Lah, apalagi dengan kondisi kayak gitu. Belum masalah anggaran kita efisiensi, Mas. Nah, itu tadi. Pas bikin APBD buat 2026 nggak pusing. Berat. Iya Ya, kan? berat. Ya, terus terang APBD kita aja berkurang sekarang. Nah, Kemarin tuh angkanya kurang lebih APBD kita di angka 30 sekian. Sekarang tinggal 28 sekian. Artinya ada 2T kita kehilangan. nah itu tuh. 2T ini kalau dibuat jembatan kan di beberapa kabupaten kota ini sangat benar-benar berpengaruh kan. Nah, itu dia. Sedangkan PAD kita aja ini berkurang 2, sekian T. Sehingga pemerintah provinsi ini harus cari akal juga untuk mendapatkan pendapatan daerah yang baru. Selain kita narikin pajak aja, harus lebih kreatif lagi, karena dari PAD ini kita bisa membuatkan program-program unggulan, khususnya mungkin seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Jadi memang tantangannya ada di situ, Mas. Tapi akhirnya titik tengahnya ketemu nggak ini pas bahas APBD kemarin tuh? Ya akhirnya ketemu, kita benar-benar fokuskan mana yang jadi skala prioritas. Artinya gini, mungkin di kota saya ada jalan yang butuh ataupun jembatan yang perlu diperbaiki, tapi masih bisa bertahan lah kurang lebih 4 tahun. Dan satu kota ini ada yang benar-benar posisinya genting dan wajib diganti tahun ini, nah itu dulu yang diprioritaskan. Jadi benar-benar ya posisinya kita sekarang ini putar otak lah ya, kita akalin dulu mana yang masih bisa diperbaiki, mana yang perlu diganti, mana yang perlu nggak perlu diapa-apain, nanti dulu, sabar dulu. Bukan mengorbankan. Bukan mengorbankan. Skala prioritas. Jadi kita bertahap ya kan, satu persatu. Soalnya kita bukan Roro Jonggrang yang bisa menyelesaikan satu malam permasalahan jalan dan jembatan ini. Efisiensi, anggarannya juga nggak seberapa. Jadi kalau misalkan jalanan di tempat kamu, jembatan di tempat kamu yang Mawar itu rusak, itu bukan dikorbankan, nggak dibenerin dulu, sabar. Bisa jadi tahun depan. Sabar. Kalau nggak tahun depan ya 2 tahun lagi. Kan? Nggak bisa langsung gitu. Pengawasannya tapi gimana Mas? Supaya oknumnya nggak. Pengawasan tersendiri itu bisa dari pihak masyarakat juga sebenarnya. Ya kan. Mungkin masyarakat bisa membuat kelompok-kelompok forum pengawasan terhadap jalan jembatan di daerahnya masing-masing, entah itu dari tingkat kecamatan atau desa atau bahkan tingkat kabupaten. Karena masyarakat sendirilah yang nanti akan merasakan dampaknya. Oleh karena itu saya menyarankan sah-sah saja masyarakat untuk
ikut terlibat dalam pengawasan. Bukan hanya saya sebagai anggota dewan, tapi memang saya wajib sebagai melakukan pengawasan itu. Tapi masyarakat diperbolehkan juga, ya kan. Mungkin dikirim membuatkan videonya juga, ya kan, waktu mereka sedang membuat konstruksinya tadi, sehingga masyarakat benar-benar merasa ikut menjaga apabila dia mengikut mengawasi dalam proses pembangunan ataupun perawatan tadi. Harus sama-sama jaga. Iya. Celakanya Mas Bima, masyarakat apatis loh. Sudah negatif thinking dulu loh mikirnya. Ya. Gimana tuh kalau kayak gitu? Kalau seperti ini sih, saya berharap masyarakat, apalagi anak-anak muda, jangan mau apatis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, ya kan? Karena apa yang dirasakan nanti ke depannya, masyarakat sendirilah yang akan merasakan yang tersebut. Aksesnya dari masyarakat. Iya, karena juga jalan dan jembatan ini diambil dari hasil uang-uang dari masyarakat sendiri. Ya kan, kalau masyarakat sendiri nggak ada yang mau merawat, nggak ada yang mau mengawasi, nggak ada yang menjaga, ya saya kira sayang sekali gitu, kurang lebih. Berat ya. Berat ya kan. Anggota Dewan DPRD Provinsi itu ada 9. Gak mungkin kan setiap kecamatan, setiap desa kita kontrol semua. Satu dapil 9 ya? Ya 9 orang. Ya, tapi kan, kita perlu bantuan juga, ya kan, dengan masyarakat. Kita juga perlu bantuan juga dengan pihak-pihak terkait, ya kan, untuk bersama-sama membantu agar infrastruktur jalan dan jembatan ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Tapi mereka apatis itu juga di sisi lain karena kalau ke wilayah Surabaya, Greater Area, Surabaya Raya masih aman. Pembangunannya pasti aman. Mereka ini apatis karena aduh aku loh jauh dari kantor gubernur misalnya, ada di ujung selatan, ujung barat, ujung timur provinsi. Nggak dilihat, jadi mereka juga males. Apa benar sih kondisinya kayak gitu tuh? Gak juga sih sebenarnya. Sekarang kan zaman sekarang kan serba sosial media, Mas, ya kan. Dan juga zaman saat ini, ya kan, perkembangan teknologi yang sangat pesat. Sekarang serba, kalau kita nge-up di video aja kan gampang viral tuh. Bukan artinya viral dulu baru dilakuin, bukan. Maksudnya ada yang bahasanya, oh jadi maksudnya Mas Bima viral dulu baru nanti diperbaiki, bukan gitu. Maksudnya ini kan membantu ikut mengawasi, ya kan, masyarakat itu memberitahu, melaporkan juga, ya kan. Karena kan dewan juga itu sebenarnya ada untuk kita masyarakat untuk memberikan laporan, namanya masa reses. Tapi reses ini kan setahun cuma 3 kali. Kurang, ya kan. Setahun ini 3 kali ini kita paling selama satu kali ini cuma 6 hari. Ya kan, 6 hari untuk bertemu tatap langsung dengan masyarakat, ya kan. Untuk kita mendengar langsung, menjemput bola menjadi persoalan masyarakat. Tapi sisi lain, saya sudah menyampaikan setiap reses. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan mas-mas yang ada di sini bisa menyampaikan langsung aspirasi tersebut, ya kan, melalui sosial medianya. Mungkin bisa sampaikan langsung ke saya lewat nomor telepon saya, ya kan, yang saya beri ya, waktu itu. Terus juga ataupun sosial media saya, ya kan, bisa melaporkan kejadian-kejadian rusak mungkin untuk di jalan provinsi. Jadi memang alurnya banyak gitu kan. Jadi harus dilalui karena kalau nggak terlibat ya berat gitu. Provinsi juga harus turun. Masalahnya Mas, lintas OPD kadang ada ego sektoral loh. Datanya akhirnya nggak sinkron. Harusnya diperbaiki mana karena data ini terlalu acak-acakan, maaf. Mana yang diperbaiki ini kan masalah lain gitu. Iya, benar. Nah, ini tugas dari saya melakukan fungsi pengawasan terkait eksekutif. Kan saya mengawasi eksekutif ini termasuk tadi OPD dan kepala dinas tadi, ya kan. Tinggal kami nanti akan melakukan evaluasi kepada teman-teman yang ada di OPD untuk bisa memperbaiki data-data tersebut, ya kan. Betul. Karena data-data inilah yang menjadi acuan nanti bagaimana pembangunan itu bisa turun di suatu tempat. Karena pembangunan harusnya by data. Dan juga benar-benar real, ya, artinya dengan bahwasanya ada yang benar-benar rupanya jalan situ masih bagus, rupanya masih diperbaiki, sedangkan jalan yang tidak bagus nggak diperbaiki. Jadi ya di Jawa Timur nggak terjadi kan kayak gitu Mas? Ya alhamdulillah saat ini masih belum. Jangan sampai lah jangan sampai aduh jalannya ini masih bagus tapi anggaran udah masuk dirusak dulu baru diperbaiki, jangan lah. Jangan. Ego sektoral di Jawa Timur aman Mas? Ya biasa namanya di dunia birokrasi, ya kan. Yang namanya dinamika itu pasti ada selalu. Tapi tidak separah tempat-tempat lain. Tidak separah di tempat-tempat lain sih, alhamdulillahnya. Saya penasaran tapi untuk APBD 2026, anggaran untuk infrastruktur ini masih dominan atau kegerus sama yang lain? Terus terang kita berkurang ya dari tahun 2025 karena fokusnya ini kita kan mengikuti asta cita presiden juga.
karena presiden kita ini kan fokusnya kan untuk mengikuti swasembada pangan, ya kan, terus juga ketahanan pangan dan juga pendidikan. Jadi untuk infrastruktur bukan dikesampingkan tapi kita tahan dulu. Ya. Tetapi tetap nanti kalau misalnya ada jalan yang perlu diperbaiki pasti kita tetap tanggap untuk melakukan perawatannya. Ada nggak yang lebih prioritas untuk jalan-jalan di 2026 mana gitu Mas? Nanti dulu tapi Mas, tenang. Ya. Jangan kemana-mana ya Pak Wan. Tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Pak Wan, masih di podcast Suara Rakyat sama Fadhar dan Mas Bima. Gimana Mas? Yang prioritas untuk 2026? Belum ada ya? Kalau yang di 2026 RKA-nya ini masih kita garap kan, untuk lokasi-lokasinya karena dari teman-teman OPD Provinsi Jawa Timur dan juga teman-teman Dewan masih memetakan mana skala prioritas. Kita takut nanti artinya tidak dapat sasaran. Jadi kita benar-benar memikirkan itu secara detail ya kan. Mana yang perlu kita bangun duluan ini jembatan ataupun jalan yang perlu diperbaiki, mana yang perlu dilakukan perawatan sehingga nantinya tidak menjadi pekerjaan yang dua kali. Betul sih, jadi memang ini by data ya. Ya. Kalau sekarang udah keluar malah aneh, by feeling nantinya. Ya. Nggak boleh. Tapi untuk di tahun ini masih ada yang sedang dilakukan perbaikan. Itu contohnya di daerah jalan ini di dapil saya itu dari Bondowoso ke Situbondo itu lewat Cermai, bukan lewat Cermai, dekatnya Subo itu sedang dilakukan pelebaran. Karena mengapa itu dilakukan pelebaran jalan dan perbaikan jalan? Karena nanti itu tol itu yang terakhir bakal selesai sampai Besuki. Sehingga harapannya diperlebar itu dan juga diperbaiki jalannya untuk akses teman-teman yang turun Besuki itu bisa langsung ke Jember. Gitu. Terus juga di Malang juga diperlebar. Karena jalan yang dari Malang itu yang Malang Suhat ke Batu itu diperlebar karena kan di situ kan rawan macet juga, jadinya diperlebar. Macet banget sih. Hal-hal yang rawan macet ya kan. Eskalasinya memang butuh ya. Benar sekali. Jadi itu di situ jalannya rawan macet, jadi diperlebar yang dari UMM sampai ke Suhat itu. Jadi memang masih ada yang jalan dibenerin sampai 2025 ini karena belum selesai. Belum selesai. Kalau di daerah kota besar monitoringnya aman Mas? Untuk kota besar sih monitoringnya aman sih, alhamdulillah. Gimana kalau yang pesisir Mas? Pesisir pegunungan itu kan daerah yang jauh ya kan? Iya, itu monitoringnya gimana tuh? Itu memang kita terkendala memang kadang-kadang mungkin aksesnya sangat jauh ya kan. Tetapi ini bukan menjadi problem dari kita. Ini malah menjadi tantangan kita ke depan. Walaupun yang jauh aksesnya, kita tetap monitoring jalan-jalan yang perlu kita perhatikan. Terus terang saja, memang apalagi jalan-jalan yang mungkin daerah pegunungan itu perlu perhatian khusus terkait geotekniknya juga. Karena beda ya konturnya. Ya, konturnya juga beda kan. Kalau salah sedikit tuh bisa longsor. Bahaya lagi ya kan. Ya. Contohnya sendiri itu mungkin jalan di daerah Gumitri itu ya kan. Yang kemarin bikin macet. Ya bikin macet. Tapi harus. Itu benar-benar jalan tersebut itu kan sedang diperbaiki kan. Alhamdulillah aman itu kemarin dari pengaspalan ulang. Tapi itu perlu teman-teman insinyur lah yang mengerti ya terkait bagaimana geoteknik dalam pembangunan jalan itu biar lebih bagus dan tidak gampang longsor. Memang harus dipetakan secara mendetail ya. Iya, mendetail. Cukup SDM kita untuk monitoring Jawa Timur seluas ini terkait jalan tuh Mas? Untuk SDM sendiri kita tidak pernah kekurangan SDM Mas. Oh ya? Iya. SDM itu nggak pernah akan kurang ya kan. Kita tuh kurang orang jujur aja sebenarnya. Gitu aja. Oke. Cara SDM cukup sebenarnya, nggak mungkin kurang. Nggak mungkin kurang. Orang jujur ya yang kurang. Orang jujurnya gitu yang kurang itu. PR-nya berat kalau itu. Kalau SDM kurang bisa ditambah. Orang jujur kurang gimana dong kalau orang jujurnya kurang nih? Ya balik lagi di Indonesia ini nggak kepintaran orang pintar Mas. Banyak orang pintar di Indonesia ini. Yang orang-orang ahli ya kan, profesor tuh banyak. Tapi yang kurang dari kita ini orang jujur, itu saja sih. Aneh loh Mas, susah loh itu. Susah emang. Iya kan, memang kalau kita bicara kekurangan orang jujur apalagi. Wah ini bener-bener harus nyaringnya tuh susah banget loh. Ya semoga ketemu lah ya tapi. Ya orang-orang yang amanah ya kan. Contohnya sendiri, ya baik lagi kontraktor tuh pintar-pintar semua ya kan. Cuman kurang jujur sehingga banyak konstruksinya itu tidak sesuai standar yang harus dibangun.
mungkin ketebalan aspal ya kan, ataupun material-material yang seharusnya tipe A tapi diturunin ke tipe B. Oke. Ya, Itu malah bikin problem, akhirnya pajaknya tidak terserap dengan optimal. ya pajak tidak terserap optimal, masyarakat menjadi dampaknya. Oke, Ya kan? oke. Tinggal itu harus diselesaikan satu. Mm-mm. Apalagi kan Jatim punya visi jadi gerbang baru Nusantara. Nah, benar sekali. Ya kan? Ekonomi harus meningkat. Ya, karena jalan ini menjadi masalah fundamental. Ya. Kenapa? Pusat perekonomian itu diakses oleh mobilitas jalan yang baik, ya kan? Kalau mobilitas jalan itu hancur, pasti komoditas-komoditas di beberapa tempat pasti hancur. Karena mereka juga jadi nggak mau juga kan. Iya, investor-investor pun nggak akan berani mau masuk, Iya. berani. Aksesnya juga karu-karuan kan. Akses yang nggak karu-karuan ya kan. Oke. Sehingga menurut saya memang masalah fundamental ini memang kita berkomitmen untuk selalu melakukan evaluasi sebaik mungkin ya kan. Jadi tiap tahun kita harus berpikir terus, bahkan tiap minggu, tiap bulan, tiap hari, terus kita pikirkan bagaimana jalan dan jembatan ini bisa terus menjadi lebih baik lagi, Mas. PR yang besar tapi harus dilakukan. Kalau menurut Mas Bima sendiri yang paling prioritas untuk supaya ekonomi kita to the moon gitu kan, jalan mana, akses infrastruktur mana yang harusnya jadi prioritas 2026? Kalau pribadi ya Jawa Timur ini, saya kira ini terlepas dari kewenangan ya. Oke. Kalau jalan tol sampai Banyuwangi ini benar-benar tersambung semua ini konektivitas Harus ya. ya? Saya Oke. pengen jalan tol itu tidak berhenti di Situbondo saja. Saya pengennya saat ini terhenti. Oh, yang baru dibangun ini? Iya, nanti proyek tol ini nanti berhenti sampai cuma Situbondo. Oh, tapi Besuki. udah lanjut Banyuwangi enggak ya? Enggak, nanti dia memang lanjut tapi akan berhenti di kontraknya itu berhenti di Besuki. Oh, baru nanti later on baru di. Belum tahu kapan itu. Aduh. Belum Oke, tahu. Oke. Ya kan? Karena kontraknya itu cuma sampai pembangunannya ini sekarang masih progres pembangunan. Ah, Tapi progres pembangunan ini memang baru sampai Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Saya berharapnya itu bisa sampai Banyuwangi Ketapang. Karena terus terang saja, kalau misalkan mau ke Banyuwangi ini orang tuh males. macet Mas. Macet, ya kan, Iya. musuh-musuhnya truk, Itu ya. dia. Nyalipnya sulit ya kan. Betul. Terus ya menjadi persoalan lagi lama perjalanannya ya kan. Jalannya satu lajur pula. Satu lajur juga ya kan. Nyalipnya susah. Nyalipnya susah karena ada musuh-musuhnya truk yang Itu tadi dia. lambat. Makanya ini kan jadi PR besar. Ya, Oke. saya yakin kalau misalkan konektivitas itu tersambung sampai Banyuwangi, Aha. perputaran ekonomi di Jawa Timur itu akan semakin meningkat. Oke, jadi Ya. PR-nya di situ ya. Ya, PRS itu selain jalan provinsinya ya yang diperbaiki. Menurut saya menyarankan sekali memang jalan tol ini harus bisa sampai ke Kota Banyuwangi, Tapi sampai ke ujung Pulau Jawa itu tadi. jadi sambung ujung ketemu ujung. Ya? Iya, Itu bagus sih kalau keren. Cuman ini kewenangan pemerintah pusat. benar. Kewenangan pemerintah pusat. Kalau yang kewenangannya Pemprov Jatim nih Mas, yang urgent menurut Mas Bima di mana? Kalau urgent pastinya saya pengen semua jalan yang ada di pemerintah provinsi yang ada di Jawa Timur ini benar-benar bisa tidak ada lagi ya yang namanya ya tambal-tambalan ya. Ya, walaupun sebenarnya kita tahu, saya ngerti, saya ikut pembahasan anggaran kita ini tidak memadai, tapi kita berharap, namanya berharap ya kan. Oh, Siapa yang mau berharap ya kan? Kita punya mimpi, kita pengen jalan kita ini mulus ya kan, dan kita melakukan perawatannya yang selalu baik ya kan. Kadang orang itu mau membangun tapi merawat nggak mau. manifest tinggal baik dulu lah. Iya, Mau bangun ngerawat nggak mau, tapi ngerawat juga nggak bisa sendirian. ya balik lagi, merawat tuh butuh anggaran juga. Itu dia. Paling nggak dari kesadaran pribadi ya, truk-truk yang logistik juga jangan overload, ya kan? Benar. Susah tapi himbauannya Mas. So far gimana sih? Kemarin ada beberapa lokasi, contohnya di Jember itu kemarin ada jalan rusak Aha. gara-gara permasalahan truk-truk melebihi tonase. Contohnya gara-gara infonya kemarin kita di sana gara-gara truknya Imasco. Iya, Imasco itu semen. Oh, Ya kan, rusak ya kan. Jadi masyarakat tuh sampai memberhentikan truk-truk yang lewat, nggak boleh lewat situ. Jadi akhirnya berkolaborasi lah pihak Pemprov dengan perusahaan tersebut untuk menurunkan CSR-nya juga. Dia yang mau lewat jalan situ, ya minimal diperbaiki juga. Oke. Ya kan, membantu untuk memperbaiki jalannya juga kalau Ya. bisa rusak. Langkah masyarakat di sana itu bukan langkah yang arogan kalau menurut semua. Ya menurut saya dia mengerti, dia begitu karena dia sayang daerahnya. Berarti semangat kayak gitu harus diperbanyak loh. Ya sah-sah saja kalau itu melebihi dari
aturan ya. Maksudnya bukan melebihi, maksudnya kalau itu mobil tersebut melebihi tonase dan melanggar aturan. Oke, jadi itu bentuk pengawasan bersama. Ya bentuk pengawasan bersama. Oke, memang benar sih. Tapi sayangnya yang punya semangat kayak gitu nggak banyak, Mas. Iya. Iya kan? Makanya nih terakhir ya Mas Bima, biar Empower punya semangat jaga bareng-bareng infrastruktur di Jawa Timur. Biar uang pajak yang udah dipakai untuk bangun ini nggak sia-sia. Kita harus awasi bareng-bareng kan. Mau nggak Mas Bima? Ya. Jadi baik pesan kepada masyarakat khususnya warga Provinsi Jawa Timur, saya berharap sekali masyarakat ikut menjaga fasilitas-fasilitas publik seperti jalan dan jembatan, dan juga masyarakat juga ikut mengawasi dalam konstruksi pembangunan ataupun perawatan jalan dan jembatan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dan jagalah daerah-daerah kalian dari oknum-oknum yang tidak berwenang yang membuat daerah-daerah kalian rusak, sehingga daerah kalian menjadi nyaman, aman, dan juga enak juga jembatan dan jalan kalian enak untuk dilalui. Nah, ya harus dijaga bareng-bareng karena oknum ini kalau cuma Mas Bima sama teman-teman Indrapura atau apa yang ngawasi nggak cukup nih ya. Iya. Banyak soalnya oknumnya yang bawa. Makanya wajib kamu share episode ini seluas-luasnya biar makin banyak yang tahu, makin banyak yang ngawasin bareng. Jadi infrastruktur di Jawa Timur yang udah dibangun pakai pajak kamu nggak sia-sia. Like sama subscribe juga nggak boleh lupa karena podcast Suara Rakyat isinya seru-seru. Kayak hari ini kita bahas jalan dan ternyata kita bisa awasi bareng-bareng. Terima kasih Mas Bima. Insight-nya keren banget, insight-nya luar biasa banget. Farhar jadi tahu memang nggak bisa ngawasi sendirian. Harus bareng-bareng. Farhar pamit ya Mawar, Mas Bima juga pamit. Have a good day anyway. Bye-bye.